Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirul Tamam dari program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Gresik. Pada kesempatan kali ini saya mengikuti kegiatan studi KKN di Desa Meriunan, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik yang dilakukan secara tematik online. Dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari program kerja saya yang kedua mengenai tentang digitalisasi UMKM Desa Meriunan, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang program kerja saya, yaitu mengenai pengembangan promosi pemasaran digital online dengan memanfaatkan teknologi pada UMKM yang disusun oleh Muhammad Hoirul Tamam, NIM 1803020083 dalam kegiatan studi KKN tematik Universitas Muhammadiyah Gresik dengan penempatan di Desa Meriunan, Kecamatan Sedayu tahun 2021. Oke, menuju ke subbab materi. Pada video ini ada beberapa subbab materi. Yang pertama yaitu UMKM dan dampak pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu digitalisasi dengan manfaat dan analisis SWOT produk. Yang ketiga yaitu digitalisasi dengan komponen dan strategi bagi UMKM. Dan yang keempat yaitu promosi untuk UMKM. Oke, langsung saja kita menuju ke subbab yang pertama yaitu UMKM dan dampak pandemi. Definisi UMKM: suatu usaha mikro kecil menengah atau disebut juga dengan UMKM merupakan salah satu kegiatan yang meningkatkan pertumbuhan, pergerakan, serta pembangunan ekonomi masyarakat dan nasional. Jadi, bisa dikatakan kelompok usaha yang termasuk ke dalam UMKM merupakan kelompok-kelompok usaha kecil sampai menengah di mana di Indonesia. Kelompok ini menempati posisi yang cukup dominan karena jumlahnya yang sangat banyak. Dengan demikian, perlu adanya penguatan pemberdayaan UMKM agar lebih berkembang dan mampu mendukung kestabilan perekonomian nasional. UMKM dan dampak pandemi. Tantangan pandemi COVID-19 yang sampai sekarang ini masih terus meluas penyebarannya dan penularannya. Bisa dipastikan, jika tidak segera berakhir, maka akan berujung mengakibatkan krisis ekonomi di negeri ini, termasuk para pelaku UMKM di Desa Meriunan. Oleh sebab itu, ketika adanya krisis ekonomi, maka otomatis sedikit banyak akan mempersulit para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Kompilasi video. Digitalisasi UMKM yang beralih ke pola penjualan secara online melalui marketplace menjadi suatu pemecahan masalah bagi usaha mikro kecil menengah atau UMKM untuk bisa bertahan tetap hidup dan membantu perekonomian di era pandemi COVID-19 saat ini. Digitalisasi UMKM telah menjadi sesuatu hal yang sudah tidak dapat direlakan lagi, sekaligus menjadi salah satu solusi bagi para pelaku UMKM yang jumlahnya sangat besar di Indonesia ini.
Untuk menggerakkan digitalisasi dan mempermudah pelaku UMKM dalam menghadapi iklim perubahan yang telah terjadi saat ini, meningkatkan kemudahan jaringan dan melakukan pertukaran teknologi kepada pelaku UMKM agar mampu bertahan di dalam persaingan bisnis. Kemampuan ahli digital dan internet ini adalah hal yang sudah mutlak yang harus dikuasai oleh pelaku UMKM jika ingin bertahan dalam persaingan usaha. Penelitian Tolit Access Economist menyatakan bahwa konsumen semakin terbiasa melakukan keputusan berdasarkan konten digital dan melakukan transaksi secara online dalam melakukan pembelian barang. Hal ini adalah tantangan, namun juga merupakan peluang usaha yang cukup menguntungkan bagi UMKM di Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategi pengembangan digitalisasi UMKM untuk mendukung perkembangan UMKM di Indonesia serta sebagai salah satu solusi dan sebagai bahan masukan bagi pelaku UMKM di era COVID-19 dalam melakukan digitalisasi dan proses bisnis usahanya. Selanjutnya ada 5 masalah UMKM di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui, di masa pandemi seperti ini adalah masa di mana menurunnya suatu perekonomian nasional termasuk UMKM. Akibatnya, banyak para pedagang atau pengrajin UMKM di Desa Meriunan yang merasakan terdampaknya hingga hampir tutup karena yang pertama, permintaan atau penjualan menurun. Contohnya, masyarakat yang enggan untuk keluar rumah karena takut akan wabah penyakit atau adanya pembatasan jam operasional malam, sehingga produsen tidak bisa menjual barang secara maksimal karena permintaan konsumen menurun. Yang kedua, distribusi atau operasional terhambat. Seperti adanya pembatasan PSBB dan PPKM berlevel sehingga memungkinkan jalur distribusi antar wilayah tertutup. Yang ketiga yaitu modal dan profitabilitas menurun. Turunnya permintaan konsumen menjadi inti dari omset penjualan. Dan masalah yang keempat yaitu bahan bakunya yang sulit. Karena tidak ada bahan baku yang dijual atau kosong, atau biaya bahan baku yang melambung sangat naik. Masalah yang terakhir yaitu siklus produksi terhambat. Kalau semua masalah terjadi, maka siklus jual beli pada UMKM bisa terhambat. Selanjutnya menuju ke bab yang kedua yaitu digitalisasi dan analisis SWOT produk. Apa sih digitalisasi UMKM itu? Digitalisasi UMKM merupakan suatu upaya untuk mendigitalkan pemasaran produk-produk UMKM oleh pelaku UMKM. Secara mudahnya, di zaman dengan teknologi yang semakin canggih ini, telah mempermudah para pelaku usaha dalam memasarkan dan menjual produk-produknya secara online. Pelaku usaha dapat memasarkan produknya di media-media sosial, bahkan dengan memberikan informasi titik lokasi map yang tersedia di media sosial, sehingga mempermudah customer atau konsumen untuk datang langsung ke lokasi. Sebagai pelaku usaha juga, sudah tidak memerlukan lagi lapak dagangan, karena perubahan cara berjualan melalui media sosial dan e-commerce sebagai ruangan yang baru. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya digitalisasi UMKM adalah upaya merubah perilaku usaha dalam memasarkan dan menjual produknya melalui pemanfaatan teknologi. Jadi minimal setiap UMKM di Desa Meriunan didorong memiliki suatu kontak WhatsApp atau suatu media sosial untuk saling bertukar informasi antara UMKM yang satu dengan UMKM yang lainnya. Selanjutnya,
Mengapa sih perlu digitalisasi UMKM di Desa Meriunan? Yang pertama, tidak membutuhkan banyak biaya, namun merupakan langkah efektif dalam mengembangkan UMKM. Yang kedua, sarana sharing informasi dan inspirasi antar pengusaha. Yang ketiga, usaha memperluas pasar dan pendapatan UMKM. Yang keempat, usaha memperkenalkan UMKM Desa Meriunan lebih luas hingga nasional. Yang kelima, upaya meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap dari pertumbuhan UMKM. Dan alasan yang terakhir yaitu upaya mengurangi kemiskinan dan pengangguran di era pandemi. Selanjutnya ada analisis SWOT, yaitu analisis produktivitas UMKM desa. Strategi analisis SWOT dalam memetakan strategi yang digunakan untuk membantu pelaku UMKM merumuskan digitalisasi terhadap UMKM. Ada dua kelompok, yaitu kelompok internal dan kelompok eksternal. Kelompok internal sendiri yaitu berasal dari dalam UMKM itu sendiri. Kemudian kelompok yang eksternal yaitu berasal dari luar UMKM. Untuk kelompok yang internal, ada kekuatan atau strength. Artinya, strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dapat di ruang lingkup internal dalam menangkap peluang yang ada. Contohnya seperti bisa menyesuaikan dan mempunyai daya tahan yang sangat baik di pasar persaingan. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Artinya yaitu strategi yang terus membenahi kelemahan yang dimiliki dengan mengambil kesempatan, peluang, dan keuntungan dari peluang eksternal yang ada. Selanjutnya ada kelompok eksternal. Di sini ada kesempatan atau opportunity. Salah satu strategi yang memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh bisnis usahanya atau organisasinya untuk menghadapi ancaman yang muncul dari faktor eksternal. Analisis yang terakhir yaitu ada ancaman atau threat. Artinya, strategi yang digunakan untuk meminimalisir kelemahan faktor internal dan menghindari ancaman dari faktor eksternal. Contohnya seperti, banyak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dari luar negeri. Masih banyak konsumen yang mempertimbangkan keamanan dalam bertransaksi online. Selanjutnya kita menuju ke pembahasan yang ketiga, yaitu digitalisasi dalam komponen dan strategi bagi UMKM. Yang pertama, komponen pemasaran digital bagi UMKM Desa Meriunan. Di sini ada 5 komponen yang bisa dipakai sebagai strategi bagi UMKM. Untuk komponen yang pertama yaitu website. Dengan tampilan profesional dan cocok untuk pelaku bisnis sehingga meningkatkan kredibilitas usaha kecil. Karena pada zaman sekarang banyak konsumen untuk mencari informasi produk dan layanan yang mereka butuhkan menggunakan browsing website. Dan kita juga bisa menghemat uang. Yang kedua ada content blog. Cara yang digunakan untuk mendongkrak nilainya adalah dengan konten digital yang selalu diperbaharui, sehingga kita bisa menarik pelanggan dan meningkatkan reputasi bisnis. Yang ketiga yaitu ada media sosial, di mana cara yang paling relevan untuk pebisnis dengan target tertentu pada marketplace. Maksudnya adalah media sosial adalah sarana yang paling efektif untuk meningkatkan volume penjualan sehingga lebih dari 100% bila dilakukan update informasi setiap hari secara konsisten. Karena zaman sekarang mulai dari remaja hingga dewasa, 90% menggunakan sosial media untuk bertransaksi, sehingga kita bisa menarik mereka untuk mengenalkan dan mempromosikan produk kita. Strategi yang keempat ada email marketing. Beberapa UMKM menggunakan sebagai jembatan untuk berkomunikasi dengan customer. Email marketing ini biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Dan strategi yang terakhir ada iklan berbayar, di mana iklan utama berisikan konten yang ditampilkan pada platform sosmed berbayar lainnya. Contohnya seperti iklan Instagram dan iklan Facebook.
Selanjutnya ada strategi digital marketing bagi UMKM Desa Meriunan. Yang pertama, identifikasi target pasar dengan tepat, yaitu salah satu yang utama adalah dengan cara segmentasi pasar. Kita identifikasi dengan kebutuhan sekitar dan nantinya kita harus memproduksi dan menjual apa yang nantinya bisa meningkatkan daya tarik konsumen dan memperoleh posisi produk kita yang paling menguntungkan. Yang kedua yaitu konsep digital marketing yang memberikan solusi, di mana kita bisa menghemat budget penjualan tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk memasarkan produk. Yang ketiga, website sebagai media pengenalan produk dan perusahaan. Manfaatkan aplikasi pada digital marketing agar kita bisa memaksimalkan kualitas penjualan kita. Yang keempat, branding usaha aktif di sosial media. Salah satu yang terpenting dilakukan untuk menambahkan brand atau merek nama produk kita, supaya pembeli tahu mengenai produk kita dan mudah diingat. Yang kelima yaitu memahami digital advertising, di mana pengetahuan dan pembelajaran adalah hal yang terpenting bagi kita, khususnya pengguna UMKM yang akan memulai bisnisnya menggunakan digital marketing. Manfaat digital marketing. Ada beberapa manfaat. Yang pertama yaitu hemat. Dengan menghubungkan pelaku konsumen masyarakat yang menggunakan handphone, kita bisa memanfaatkan untuk menghemat budget penjualan tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk memasarkan produk melalui budget digital. Yang kedua ada real time. Maksudnya adalah kita bisa menjaga hubungan produk UMKM kita dengan konsumen. Contohnya, ketika kita punya tren produk baru, real time pada saat itu juga pelanggan bisa mengetahui secara langsung dengan update atau wawasan yang sedang kita berikan. Dan manfaat yang terakhir yaitu mudah menarik konsumen. Kita sampai di bab yang keempat, yaitu promosi sebagai strategi pemasaran bagi UMKM. Ada promosi strategi, bertujuan untuk memperkenalkan produk UMKM atau jasa baru, brand tertentu kepada publik, seperti naiknya laba penjualan, mudah merencanakan strategi pasar, komunikasi secara langsung, hemat biaya. Fungsi promosi bagi UMKM. Ada 5 macam fungsi promosi bagi UMKM. Yang pertama yaitu informing, atau memberikan informasi kepada konsumen. Yang kedua persuading, mengajak atau membujuk calon konsumen. Yang ketiga remailing, atau mengingatkan konsumen. Yang keempat add value, memberikan nilai tambah produk. Dan yang kelima yaitu assisting, yaitu dengan cara mendukung upaya perusahaan UMKM. Baik, itu tadi adalah pembelajaran mengenai pengembangan promosi pemasaran digital online dengan memanfaatkan teknologi pada UMKM di Desa Meriunan, Kecamatan Sedayu. Semoga bisa memberikan manfaat, wawasan, dan pengetahuan bagi masyarakat Desa Meriunan. Jangan lupa diterapkan agar menjadi UMKM lebih kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki profitabilitas tinggi, dan mampu bertahan di era pandemi hingga menjadikan UMKM yang unggul di sektor perekonomian. Dari saya Muhammad Khairul Tamam, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.